Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya dalam program Earth kita, Environmental Analysis Response Technique in Harmony. Dalam series ketiga kita, hari ini saya akan memberikan training atau workshop tentang pengolahan sampah rumah tangga. Perkenalkan saya, Dea Karisman. Baik Bapak Ibu sekalian, workshop pengolahan rumah tangga ini sudah menjadi eh, bagian dari eh, keinginan pemerintah untuk mengelola sampah sehingga dibuatlah dalam PP 81 nomor 2000 PP 81 tahun 2012 terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Kita mulai workshop kita ya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan sebelum kita memulai acara kita, saya Nudaya Turisman. Saya merupakan founder Earth yang dalam singkatannya adalah Environmental Response Technique in Harmony. Saya sebagai public speaker. Dan ini adalah beberapa pengalaman kerja saya di bidang lingkungan hidup. Saya pernah menjadi subbidang pemilihan kota lingkungan, subbidang penyeluhan, seksi peningkatan kapasitas, kepala bidang penaatan dan peningkatan kapasitas, dan bidang tata lingkungan, serta kini saya sebagai analis pengembangan kompetensi. Bapak sekalian, saya mempunyai sertifikat terkait dengan trainer kita yaitu CST dan juga saya mempunyai sertifikat dalam Environmental Impact Assessment atau di sini yang disebut dengan AMDAL. Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja dengan paparan kita kali ini. Ini adalah beberapa pengalaman kerja saya. Semoga apa yang saya dapat sebelum ini dapat saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, dapat saya kembangkan, sehingga ilmu yang saya punya bisa menjadi bagian dari pengetahuan Bapak Ibu. Tidak menggurui, tetapi kita sama-sama share. Baiklah, dalam pengantar series ketiga kita ini, tadi kita sudah tahu judul dan pengantarnya, pengelolaan lingkungan dalam skala rumah tangga. Kita akan mengetahui apa itu pengelolaan sampah rumah tangga, kemudian mengapa perlu mengolah sampah di rumah, lalu langkah-langkah mengolah sampah rumah tangga, teknologi sederhana pengelolaan sampah, kemudian kesimpulannya apa. Kali ini kita akan lebih membahas terhadap kepada teknologinya, teknologi sederhana yaitu composting. Kita mulai. Nah, pokok poin pertama kita adalah ini ada sampah rumah tangga. Bagaimana pentingnya pengelolaan sampah? Pengelolaan sampah rumah tangga adalah proses pemisahan, pengurangan, dan pendaur ulang sampah yang kita hasilkan sehari-hari. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu sekalian, sampah yang kita hasilkan ini adalah merupakan eh, bahaya bagi bumi kita karena sampah organik ini mempunyai kapasitas untuk berfermentasi sebagai tempat bakteri berkembang biak dan ini akan menjadikan lingkungan kita tidak sehat apabila tidak kita kelola mulai dari rumah tangga. Bapak Ibu, di sini saya sampaikan mengapa perlu mengolah sampah. Poin pertamanya adalah mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir. Akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa TPA atau tempat pembuangan akhir kita sudah penuh Bapak Ibu sekalian. Jika kita tidak mengurangi di sumbernya yaitu di rumah tangga kita, maka penumpukan sampah ini akan terus menggunung di TPA, sementara laju pengelolaan atau pembusuran sampah di TPA tidak sama dengan sampah yang kita hasilkan. Satu hari bisa bertonton sampah masuk ke dalam TPA kita. Bayangkan, apabila tidak kita bantu untuk mengurangi dari rumah tangga, sementara sampah ini masih bisa berguna untuk kita. Jadi, ini akan sangat membantu. Pemerintah juga membantu kita juga. Apabila nanti TPA telah penuh, kita juga yang akan susah. Di mana akan kita buang sampah-sampah kita yang tidak bisa kita gunakan atau sebagai residu. Poin keduanya adalah kita mencegah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini memang efeknya akan datang. Tetapi dari sekarang bisa kita mulai reduksi sehingga kita bisa mencegah sebelum nanti pencemaran lingkungan ini akan terus meluas tanpa kita berada di dalamnya. Marilah bersama menjadi eco warrior. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan dan kesehatan masyarakat. Sama-sama kita ketahui bahwa keberlanjutan pengelolaan lingkungan ini adalah bagaimana keberlanjutan juga mengelola kesehatan di masyarakat. Apabila lingkungan bersih, maka kesehatan masyarakat juga akan meningkat.
Kita masuki poin pembahasan kedua, yaitu poin utama dalam pembahasan kita kali ini dalam Earth Series ketiga, mengelola sampah. Mengelola sampah ini adalah berupa rangkaian, 3 rangkaian mengolah sampah, yaitu memisahkan sampah, mengolah sampah, dan daur ulang atau reuse. Memisahkan sampah, mari kita pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa kita gunakan kembali atau kita buat lagi menjadi ekoenzim maupun menjadi pupuk kompos. Kemudian sampah anorganik bisa kita jual ke bank sampah atau kita daur ulang menjadi produk yang lebih bermanfaat. Kemudian kenali jenis sampah yang dapat didaur ulang. Apabila sampah itu dapat didaur ulang, maka kita bisa tahu ini akan terjadikan apa. Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk sampah-sampah ini sehingga ini tidak hanya menambah beban sampah-sampah residu di TPA. Yang ketiga, pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Bayangkan Bapak Ibu, 1 kilo sampah yang kita pilah dari rumah menjadi 1 kilo sampah yang tidak masuk ke TPA. Bayangkan apabila dalam kakak ibu, Bapak Ibu sekalian ada 100 kakak dan semua berpikiran seperti kita. Ada 100 kilo dalam satu hari kita dapat mereduksi sampah yang masuk ke TPA. Dan sampah-sampah 1 kilo ini bisa kita daur ulang kembali atau kita gunakan kembali menjadi produk yang bermanfaat untuk kita sendiri. Kemudian kita mengurangi sampah. Gunakan produk dengan kemasan minimal. Bapak Ibu sekalian, begitu banyak kemasan-kemasan yang menjadi sampah residu yang tidak bisa kita gunakan kembali. Tidak bisa kita buat menjadi produk daur ulang dan itu hanya menjadi beban lingkungan. Maka gunakan produk dengan kemasan minimal, yaitu dengan gunakan barang-barang yang tidak sekali pakai. Hindari barang sekali pakai. Kemudian beli produk dalam jumlah besar untuk mengurangi sampah kemasan. Misalnya kita tidak membeli kemasan-kemasan saset. Saset-saset ini tidak bisa kita apa-apakan Bapak Ibu. Kemudian apabila kita dalam bentuk botolan itu akan lebih hemat juga karena lebih murah dan juga akan lebih uh, membuat kita menggunakannya uh, tahan lama dan botol-botolnya itu tidak cepat kita jadikan sampah. Kemudian kurangi penggunaan sampah sekali pakai. Di sini sudah banyak sekali supermarket-supermarket yang tidak lagi menjual kantong plastik. Nah, makanya sampah-sampah plastik yang sekali pakai ini sangat mencemari lingkungan kita. Yang ketiga adalah daur ulang atau reuse, cara mendaur ulang sampah organik. Nah, ini akan saya ajarkan melalui workshop kita. Kemudian contoh barang yang dapat digunakan kembali. Nah, botol-botol itu bisa kita gunakan kembali, apakah itu kita jadikan ekobrik atau kita jadikan barang-barang untuk uh, isi dari kemasan-kemasan yang bisa kita gunakan kembali. Kemudian menciptakan barang baru dari barang bekas. Pak Ibu tahu, dengan menggunakan barang bekas kita dapat menciptakan barang baru itu akan menjadi sebenarnya sumber dari penghasilan jika Bapak Ibu sekalian fokus di bidang ini. Teknologi sederhana dalam komposter rumah, mengapa membuat kompos? Nah, ini tadi mengurangi sampah organik yang dibuang, menyuburkan tanah dan tanaman, menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi. Kita tahu beberapa banyak tanah-tanah kita yang mungkin sudah tidak lagi bisa menghasilkan tanah yang subur karena kurangnya bahan dari kompos ini di lingkungan kita semula jadi. Baiklah Bapak Ibu, saya pada kali ini lebih uh, akan menerangkan terkait komposter karena sebelumnya saya pernah untuk series kedua kita saya ke ekoenzim, kali ini saya ke komposter. Nah, komposter adalah alat atau wadah yang digunakan untuk mengubah sampah organik seperti sisa makanan dan limbah kebun menjadi kompos, yaitu bahan organik yang terurai dan dapat digunakan sebagai pupuk alami. Cara kerjanya ada 3. Proses degradasi, sampah organik dimasukkan ke dalam komposter, bakteri dan mikroorganisme alami yang ada di dalam sampah akan mulai bekerja. Kemudian bahan organik di kompos diuraikan dalam proses ini mikroorganisme memakan bahan organik dan mengubahnya menjadi kompos yang kaya akan nutrisi. Proses ini dapat dipercepat dengan memastikan komposter memiliki ventilasi udara yang baik dan cukup kelembapan. Kemudian pematangan. Setelah beberapa minggu atau bulan tergantung pada kondisi lingkungan dan bahan yang dimasukkan, kompos akan matang dan siap digunakan.
Kompos yang matang berwarna gelap, berbau seperti tanah dan teksturnya remeh. Tidak lagi berbau seperti sampah. Jenis-jenis komposer yang bisa dibuat di rumah. Ada 4. Yang pertama adalah komposer tumpukan atau heap composting. Ini adalah metode paling sederhana di mana sampah organik ditumpuk saja di area terbuka, tidak memerlukan wadah khusus, hanya area tanah yang terbuka cukup luas. Kemudian komposer wadah bin composting. Nah, ini menggunakan wadah tertutup seperti tong atau drum dengan ventilasi udara, biasanya dilengkapi dengan penutup untuk menjaga kelembapan dan suhu. Itu cocok untuk perkarangan kecil. Yang ketiga adalah komposter vermicompost. Ini menggunakan cacing tanah, Bapak Ibu. Ini bagi orang-orang yang tidak penggeli sangat bisa sekali ya, tetapi bagi saya ini eh, merupakan eh, kompos yang paling cepat untuk menghasilkan kompos. Menggunakan cacing tanah, khususnya cacing merah Lumbricus rubellus, untuk mengurangkan sampah organik. Cacing ini memakan sampah dan mengubahnya menjadi kompos yang kaya akan nutrisi. Yang keempat ini yang biasa kita dengar, komposter Takakura, yaitu teknik composting yang berasal dari Jepang, menggunakan wadah berisi campuran sekam padi, dedak, dan starter mikroba sebagai media kompos. Ada 4, bisa Bapak Ibu gunakan. Yang paling cocok adalah untuk skala rumah tangga adalah Takakura. Nah, manfaat membuat kompos bagi lingkungan tadi. Ayo Equarior, mengapa tadi saya sudah menyebutkan bahwa membuat kompos itu mengurangi sampah organik yang dibuang, menyuburkan tanah dan tanaman, menjaga kelembapan tanah, dan mencegah erosi. Kita lanjutkan lagi. Membuat kompos di rumah, pilih tempat dan alat yang dibutuhkan. Masukkan sampah organik dan atur lapisannya, perawatan dan pemantauan kompos. Kemudian mari kita mulai dari rumah, Bapak Ibu sekalian. Ayo, ayo semuanya. Setiap langkah kecil itu sangat berarti bagi lingkungan. Ajak keluarga dan tetangga untuk ikut serta. Jadikan pengelolaan sampah sebagai kebiasaan harian. Ini hasilnya, lingkungan sehat, generasi bahagia. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akhiri paparan kita kali ini, saya ucapkan terima kasih atas atensinya, yaitu untuk mendengarkan sedikit dari ilmu yang tidak seberapa ini, Bapak Ibu. Mari kita gunakan momen ini dalam uh, menambah pengetahuan dan wawasan terkait lingkungan hidup. Saya ada pantun, mengirim surat lewat kantor pos, surat dikirim anak Pak Ali. Mari bersama membuat kompos, sampah terkelola, lingkungan lestari. Baiklah, uh, sebelum akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.